Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lindawati dengan NPM 1951040341, sebagai moderator Naufal Pijar Faturrahman dengan NPM 1951040372 sebagai pemateri, dan Nurul Arsita dengan NPM 1951040386 sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi konsep manajemen risiko. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Naufal Fijar Faturrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Pijar Faturrahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam menentukan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Konsep lain yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama ada perilis atau bencana atau musibah. Peril dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian. Bencana yang sering terjadi adalah kecelakaan, kebakaran, kebocoran, dan ketidakjujuran. Yang kedua, hazard atau bahaya. Hazard atau bahaya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian dari suatu bencana yang terjadi. Kemudian, risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko murni. Risiko yang terjadi tanpa disengaja, di mana kemungkinan kerugian ada, namun kemungkinan keuntungan tidak ada. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko yang sengaja ditimbulkan oleh pihak tertentu agar terjadi ketidakpastian memberikan keuntungan, dan di dalamnya terkandung risiko spekulatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arsita akan mempresentasikan materi terkait sumber risiko. Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, risiko sosial. Sumber utama risiko sosial adalah masyarakat, misalnya pencurian, vandalisme, huru-hara, peperangan, dan sebagainya. Yang kedua, risiko fisik. Sumber risiko fisik sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian juga karena tingkah laku manusia. Yang ketiga, risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan lain-lain selama periode inflasi daya beli uang merosot. Selanjutnya, ada upaya penanggulangan risiko. Dalam menanggulangi risiko ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, artinya menolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Contohnya adalah melakukan hedging atau perdagangan berjangka. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi risiko kelangkaan. Upaya yang keempat adalah mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Dengan membayar sejumlah premi asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Manfaat yang pertama adalah menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Yang kedua, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap umur dalam organisasi atau perusahaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen resiko. Nah, yang pertama itu ada identifikasi resiko. Jadi apa sih yang dimaksud dengan identifikasi resiko? Identifikasi risiko ini merupakan proses mengidentifikasikan semua risiko usaha yang dihadapi, baik risiko yang sifatnya spekulatif maupun risiko yang sifatnya murni. Nah, tujuan dari identifikasi risiko ini adalah agar seorang wirausahawan dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut ini. Nah, cara pertama itu menggunakan metode analisa dari pengalaman dan sejarah. Nah, metode ini dilakukan dengan menggunakan informasi dan data yang ada untuk mengetahui risiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu menggunakan metode pengamatan dan survei. Tujuan dari metode ini yaitu untuk melakukan dan mendapatkan sekumpulan informasi tentang hal yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya itu metode ketiga yaitu metode acuan. Jadi metode acuan ini metode yang sering digunakan dalam menemukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman. Nah, sehingga wirausahawan ini mengetahui apakah produk, strategi, dan mutunya ini telah sesuai dengan pasar atau belum gitu. Nah, jadi metode acuan ini yang biasa digunakan adalah pemimpin pasar atau produk unggulan. Nah, metode yang keempat yaitu metode dari para pakar atau pendapat ahli. Dengan menggunakan metode ini, seorang wirausahawan itu bisa mengidentifikasikan risiko dan hal-hal yang akan terjadi dengan bertanya kepada ahlinya tentang risiko apa yang akan diterima serta bagaimana cara untuk meminimalisir risiko tersebut. Nah, yang langkah kedua yaitu mengukur risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka langkah selanjutnya itu melakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Nah, apa sih gunanya gitu mengukur risiko? Jadi gunanya itu untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang akan cocok untuk menanganinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengendalikan risiko. Jadi yang pertama itu ini mengidentifikasi risiko, yang kedua mengukur risiko, yang ketiga mengendalikan risiko. Nah, setelah melakukan pengidentifikasian dan mengukur risiko yang akan dihadapi, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengendalikan risiko tersebut. Nah, dapat digunakan beberapa solusi yang bisa diambil. Nah, yang pertama itu hindari atau avoidance. Nah, solusi ini tuh dengan cara tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko yang dimaksud. Contohnya seperti menjual barang yang dilarang untuk dijual. Apabila barang tersebut dijual, itu bisa mengakibatkan perusahaan kita terkena hukuman gitu. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan pengalihan risiko. Pilihan ini adalah dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain sehingga risiko yang ditanggung itu akan menurun. Contohnya, mengalihkan risiko dalam proses pengiriman barang kepada pihak pengirim, atau dengan meminta bantuan pihak asuransi untuk mengasuransikan jenis usaha yang dilakukan dengan konsekuensi membayar premi. Yang ketiga, ini bisa menekan tingkat keparahan. Cara ini adalah dengan menekan tingkat keparahan yang ditimbulkan dari resiko tersebut. Suatu resiko itu kemungkinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena pertimbangan teknis, maka dari itu diperlukan tindakan yang tanggap darurat dan penyediaan alat pelindung. Nah, yang keempat itu menanggung risiko. Jadi menanggung risiko, hal ini kan dilakukan dengan adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil. Kalaupun terjadi, maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan.
Nah, alasan lain untuk menanggung risiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Contohnya, jika terjadi kerugian atau bencana yang akan mengakibatkan beban berat bagi keuangan perusahaan, perusahaan yang memiliki untuk mengolah risiko itu akan membentuk dana cadangan atau funding guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.